Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rumiani dari kelas A21 dengan NIM 22811311028. Pada video kali ini saya akan mereview makalah kelompok 9. Dimulai dari tari topeng. Sejarah dan perkembangan tari topeng Cirebon. Tari topeng Cirebon berasal dari kata tup atau tutup. Kemudian kata ini ditambah suku kata eng sehingga menjadi tupeng yang kemudian berubah menjadi topeng. Menurut Profesor Fried yang ditulis oleh Gos Harja Samantri bahwa topeng berasal dari kata ping, peng, dan pung yang artinya melekat pada sesuatu dan ditekan rapat. Asal yang sama juga dapat ditemukan dalam kata tepung, taping, dan ping. Kata lain arti topeng adalah kedok yang artinya dikenakan akan lengket dan yang memakainya menjadi pangling. Sifat sakral topeng sangat tampak di topeng Cirebon, bahwa dalang topeng atau penari topeng harus menjalani serangkaian pendidikan atau pelatihan khusus oleh guru-guru yang terlatih. Mereka harus menjalani berbagai pantangan, puasa, semedi dalam upaya mensucikan diri atau meusuh. Demikian juga dalam memperlakukan kedok atau topeng yang tidak boleh diletakkan sembarangan dan harus tetap terbungkus kain putih. Melihat tradisi seni tari topeng, pengamatan kita tidak bisa lepas dari perlengkapan yang dipakai seperti tersebut di bawah ini. Yang pertama, kedok atau topeng yang terbuat dari kayu dan cara memakainya dengan memigit bantalan karet pada bagian dalamnya. Yang kedua, sobra, sebagai penutup kepala yang dilengkapi dengan jamangnya dan 2 buah sumping. Macam-macam bentuk sobra adalah sorba sulu selembar, sobra jaduk sejajar, sorba gendang searip, sobra marang sagending. Yang ketiga, baju yang berlengan. Yang keempat, dasi yang dilengkapi dengan peniti ukon atau mata uang zaman dulu. Yang kelima, mongkron yang terbuat dari batik lakoan. 6. Ikat pinggang stagin yang dilengkapi badong. 7. Celana sebatas bawah lutut. 8. Campur atau selendang. 9. Gelang tangan. 10. Keris. 11. Kaos kaki putih sampai lutut. Dan yang terakhir, kain batik. Kemudian yang kedua yaitu sintren. Sejarah dan pengembangan sintren. Dari segi asal-usul bahasa, etimologi sintren merupakan gabungan dari 2 suku kata, si dan tren. Si dalam bahasa Jawa berarti iya atau dia, dan tren berarti tri atau panggilan dari kata putri. Sehingga sintren adalah si putri yang menjadi pemeran utama dalam kesenian tradisional sintren. Selain pengertian di atas, ada 3 pendapat mengenai asal-usul nama sintren. Pertama, kata sintren berasal dari bahasa Belanda yaitu sinyo-tranen. Sinyo berarti muda, sedangkan tranen adalah berlatih. Jadi sintren adalah kesenian tempat pemuda berlatih atau galbab. Kedua, sintren berasal dari kata sinatrian. Kata sinatrian atau sinatria atau kesatria ini merupakan representasi dari seluruh unsur dalam pertunjukan ini, mulai dari tari, busana, tembang, hingga makna yang terkandung di dalam pertunjukan ini. Maknanya pada saat itu adalah sikap seseorang kesatria dalam menghadapi musuh-musuhnya. Ketiga, kata sintren dari bunyinya berhubungan dengan kata tantra yang kemungkinan besar dari kata stuti tantra yang artinya nyanyian tantra. Tantra ini sering dipraktikkan dalam agama Hindu maupun Buddha. Kemudian yang ketiga, Brai. Sejarah dan perkembangan kesenian Brai berdasarkan sejarah. Kesenian Brai menurut Wahid diperkirakan muncul sekitar abad ke-14 Masehi. Bentuknya berupa nyanyian yang dibawakan sekelompok masyarakat dan dinyanyikan secara bebarengan. Kemudian kesenian ini digunakan sebagai media penyebaran agama Islam. Oleh karena itu, syair lagu yang dinyanyikan dalam kesenian Brai berisikan puji-pujian dan ajakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Brai dalam beberapa sumber berasal dari kata birahi atau baroya yang memiliki makna kasmaran sebagai sebuah ungkapan gairah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijebatani dengan alat musik dan syair-syair. 2 unsur tersebut dibawakan dengan penuh penghayatan sehingga mencapai puncak kenikmatan. Sehingga Brai awalnya ditampakkan di keraton, namun seiring berjalannya waktu kini bisa dinikmati siapa saja. Memasuki abad ke-19, kesenian tersebut telah banyak dimainkan di pesantren-pesantren di Cirebon sebagai seni hiburan oleh para santri sehingga kesenian tersebut menyebar ke desa-desa di Cirebon. Pada perkembangan selanjutnya, seni Brai sering dimainkan oleh warga pada acara-acara keagamaan maupun syukuran. Contohnya, pada tanggal belasan sampai 20-an bulan Muharram, malam Lailatul Qadar, Maulid Nabi, kelahiran bayi, selamatan rumah, dan selamatan di makam. Dengan demikian, kesenian Brai tidak bisa
tidak biasa dan memang bukan dimaksudkan sebagai seni hiburan dalam panggung untuk ditonton oleh banyak orang. Yang terakhir yaitu Ronggeng Bugis. Sejarah dan perkembangan Ronggeng Bugis. Lahirnya Ronggeng Bugis menurut penuturan narasumber dari kalangan keraton kesepuhan ada keterkaitan dengan sejarah awal berdirinya kerajaan Islam di Cirebon. Pada tahun 1482 Masehi, Sunan Gunung Jati menyatakan kemerdekaan kerajaan Cirebon dan lepas dari kekuasaan Maharaja Pakuan Pajajaran. Pada saat itulah Cirebon mempunyai pasukan talik sendi yang diberi nama prajurit Sendi Yuda. Tugasnya melakukan kegiatan spionase di wilayah Pajajaran untuk mengetahui reaksi dari pernyataan kedaulatan penuh kerajaan Cirebon. Pasukan Telik Sendi ini adalah pasukan yang anggotanya terdiri atas orang-orang yang berani, bermental kuat, cerdas, serta pandai menyamar. Menurut sumber tradisi lisan, dalam perjalanan waktu yang panjang, kerajaan Cirebon dibantu oleh prajurit-prajurit Bugis, baik di zaman Galuh, masa Portugis maupun masa kolonial. Kesimpulannya, tari topeng, sintren, beriri, dan ronggeng Bugis dapat bervariasi tergantung pada konteks dan sudut pandang yang diambil. Namun secara umum, tarian-tarian tersebut mencerminkan kekayaan budaya Indonesia, menampilkan warisan tradisional yang kaya dengan nilai-nilai sejarah, seni, dan identitas lokal. Berikut adalah beberapa potensi. Yang pertama, keanekaragaman. Tari topeng, sintren, bayi, dan ronggeng Bugis adalah contoh nyata dari keanekaragaman budaya Indonesia. Setiap tarian mencerminkan kekayaan warisan lokal dan tradisi masyarakat tempat tarian itu berasal. Yang kedua, ekspresi seni tradisional. Tarian-tarian ini merupakan bentuk ekspresi seni tradisional yang telah bertahan selama berabad-abad. Mereka tidak hanya mencerminkan keindahan gerakan dan kostum, tetapi juga menyampaikan cerita dan makna mendalam yang melekat pada budaya setempat. Yang ketiga, pentingnya warisan budaya. Tari topeng, sintren, braai, dan ronggeng Bugis adalah